Baik, pelajaran berikutnya bab fikihnya. Kalau yang kemarin wudu, sebelum kita wudu harus mengetahui syarat-syaratnya. Syaratnya yang pertama kemarin harus muslim, kemudian tamyiz, tidak harus balik dulu. Bukan menjadi kewajiban, tapi syarat sah ketika wudu akan dianggap sah ketika satu orangnya sudah Islam, yang kedua tamyiz, ketiga tidak ada penghalang sesuatu apapun yang membuat air tersebut tidak sampai pada kulit. Yang keempat, tidak meyakini bahwa poin-poin fardu itu menjadi poinnya sunnah. Contohnya yang kemarin saya sampaikan, kebiasaan kita telinga ikan pasti tidak tertinggal. Kalau 3 kalinya mungkin kalau nggak boleh sering, ada yang tertinggal. Kalau 40 menit kan bisa cukup. Ini salah apa? Tinggal lihat cara nopotnya, yang penting wudu selesai, sudah selesai. Tapi seringnya itu kalau nggak diterangkan, mungkin bagian kecil membasuh telinga itu suatu yang harus dilakukan. Meyakini suatu yang harus dilakukan sama yang lebih baik dilakukan itu bisa membuat tidak sah sholatnya karena syaratnya berbeda. Niki masuk ke faraidul wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada berapa? Fardunya wudu itu harus diketahui bagi setiap individu, putra ataupun putri. Apalagi kalian sudah semuanya dipastikan balik. Ini baliknya kan berbeda-beda. Fardunya wudu itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, niat indah awali ghusli juz'in minal wajhi. Sebenarnya gitu, kalau diterangkan niat ketika pertama kali membasuh wajah. Ada yang lebih lanjut keterangan sebagian basuh wajah. Contohnya pas waktu basuh sebenarnya masa, tapi kan belum sempurna, tidak disempurnakan. Kalau sudah disempurnakan, poinnya batasan wajah itu harus diperhatikan. Kalau yang laki-laki rambutnya di wajah itu batasnya mulai batas tumbuhnya rambut secara normal urban, langsung saya katakan secara normal. Kalau seandainya ditemukan komunitas yang rambutnya di belakang itu artinya wajahnya jadi mulai keluar. Maksudnya umumnya urban mulai tumbuhnya rambut sampai janggut, mulai ini inti-inti kuping dulu coba niki sampai horizontal, ini sampai niki. Nah akhirnya kalau di garis bawahi semuanya kan kelihatan. Nah niki rambut kan termasuk batasannya. Hati-hati kalau yang laki-lakinya jarang punya rambut panjang. Kalau yang perempuan rambutnya kan bagusnya panjang. Nah, tapi perhatikan kalau itu jangan sampai ditaruh belakang. Karena rambut ini rambut wajah, bukan rambut bagian kepala. Jangan kalau yang sampai kecil tak bayangkan. Sampai melihat film Rapunzel yang rambutnya panjang, kalau bodeke ini panjang, jadi pas mulai itu juga mati. Kalau ini rambutnya rambut wajah, bukan rambut kepala. Sampai seperti itu, bayangkan dia langsung paham poinnya. Jadi jangan sampai kita taruh di belakang kok nggak basah. Sampai menunjuk tidak. Kalau bentuknya tidak bisa. Kalau misalnya ini kena air tapi bagian apa? Jadi kok jangan sampai kita di belakang. Makanya harus di kalau sakit di sini bagian timur di ruangan. Ruangan buat rambutnya dan mulai langsung ditelesi anda panjang loh, mungkin itu lebih panjang. Jadi mesti tengah nanti jelasan kita lakukan. Terkait wajahnya, batas wajah ada yang sama seperti tadi, rambutnya
Yang nomor 2, membasuh wajah. Jadi kan niat harus bersamaan dengan niat. Kalau niatnya dulu terus saya kasih subhanallah itu tidak sah. Niatnya harus berbahasa Arab, tidak harus berbahasa Arab. Niatnya yang sepaham arti niat ini, yaitu sungguh. Lek sampeyan sampun paham bahwa nawa itu saya berniat seperti ingsun al-Qur'an itu menawa hadasi kalau ngilangi hadas. Ibu alas berikan cilik boleh, tapi masuk wajahnya. Niat itu dalam hati, bukan kelihatan betul. Seandainya kita tidak bisa bersamaan dengan lisan kita, itu lebih baik kita diam, hatinya yang berkata. Bukan lisannya muni, hatinya mandek, terus bukan itu bukan bisa. Karena kalau mengucapkan itu nilainya hanya sunnah. Kalau yang asli niat itu coba. Tapi lebih abdulnya niat bersamaan dengan mengucapkan niatnya. Tapi niatnya itu harus sesuai dengan yang dipahami. Segala bahasanya kita kalau sudah bahasa Arab sudah melekat, mau itu lebih ada sekali. Karena yang kemarin kan ada yang tanya apa? Saya itu biasa wudu, terus selalu punya wudu. Pas waktu masuk sholat dulu, bagaimana saya apa harus wudu lagi? Boleh wudu, ini pun niatnya bahwa itu wudu kita jadi wudu di krono hanya dari wudu. Kita baru badani krono awalnya benarnya itu punya nilai plus karena ada nawa itu. Kalau baru kita bilang hadasnya nomor kesuciannya, lebih hadas lagi. Kemudian yang nomor 2, membasuh wajah. Itu kita sampaikan tadi, sudah. Yang nomor 3, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikunya. Yang perlu diperhatikan, sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, ini arofasu, kotoran tahtal adhofir yang ada di belakang kuku. Karena nilai kuku berapapun panjangnya, ini suatu yang wajib dibasuh. Kalau sampai tidak tersentuh air, syaratnya tidak sah. Yang poinnya syarat-syarat wudunya sudah saya sampaikan. Yang paling dari kuku kalau ada kotoran, makanya diperhatikan. Ya kan istilahnya ada mungkin tahlilul yadaini, nyela-nyela itu sunnah, tapi juga dalam mengantisipasi ada kotoran. Makanya wudu itu belum satu susu, karena di setiap wudu itu ada nilai plus fadilahnya. Membasuh wajah, kalau di bab 1 ada doanya. Kembali 3 kali Allah bagi atas itu atas itu atas itu boleh dilisankan, boleh dalam hati. Bahasa Indonesianya ya Allah dengan nolo gaji putih nol pasti orang cara wajah. So di mana hari-hari yang kekal besok banyak wajah-wajah itu yang latap yang menuju wajah yang putih. Salah satu keunggulannya para mereka yang selalu punya wudu, punya suci, itu ketika ditanya Rasulullah bertanya, ya Rasul, besok itu di mahsyar semuanya dikumpulkan dengan tanpa perbedaan. Ya laki-laki perempuan tetap ada bedanya, tapi jarak umurnya semuanya sama, 23 tahun. Terus hirupnya sama panjangnya ketika orang pertama kali diturunkan ke bumi, yaitu Nabi Adam, sekitar 30 km, 30 meter, semuanya sama. Ini untuk membedakan bahwa ini umat sampeyan sama bukan, itu nopo. Dilihat bahwa urutannya, pancaran wajah bekas wudhunya. Dan itu silahkan diyakini. Kalau nggak yakin, telepon ini kok di sini. Ini beliaunya sampai punya namanya rambu-rambu, beliau akan bisa lebih cepat menasihati kita. Itu ketika satu wajah yang mencorong, ketika menghubungi itu juga ya. Karena kita masuk surga nanti akan berombong-rombongan kecuali satu orang tok. Ada yang ngerti satu orang itu? Nabi sampun, beliau
masuk surga sendirian karena tidak ada satupun yang tertinggal dari 14 ini. Bahkan sampai istrinya ya, ini ceritanya Nurul ini ditaleni double si kalau barang-barang sing isone juga digawe rambutnya. Nah, foto film Samson Betawi ini loh, ini mengadopsi dari cerita Nabi Samson. Jadi poinnya, fardunya 1, 2, 3. Kita lanjut yang berikutnya. Ini tidak bisa dipercepat ataupun bisa saya ulang kembali karena wudhu ini sangat menentukan di segala ibadah kalian. Mungkin 1, 2 ibadah yang tidak memerlukan wudhu, tapi ya hampir semuanya wudhu ini sangat menentukan keabsahan ibadah kita. Ada yang tanyakan?